Halo brother, setelah kita sebelumnya udah membahas tentang dua warna asap knalpot dan indikasinya terhadap kerusakan mesin kendaraan kita, dan di video kali ini kita mau lanjutin lagi pembahasan part kedua dari konten ini. So untuk teman-teman yang belum nonton part ke-1, linknya kita taruh di kolom deskripsi ya. Dan di video kali ini kita bakalan bahas dua warna lagi dari kerusakan mesin, yakni warna asap mesin abu atau grey atau greyish, dan juga asap mesin hitam. Oke, sekarang kita langsung aja, ini dia pembahasannya. Sebelum kita lanjut, kita menawarin kaos polos nih dengan kualitas premium berbahan Katun Combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua, cuma di 40 ribuan aja. Dan untuk teman-teman yang cari kaos lebih murah, nanti kita bakalan bikinin juga untuk 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Dan langsung aja di order melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Asap abu atau greyish white smoke. Warna asap ini sendiri mengidentifikasikan masalah yang sama dengan warna asap bluish white smoke, yakni masih mengidentifikasikan adanya masalah tentang perolian. Tapi yang berbeda, biasanya warna asap ini dikarenakan terjadinya kerusakan pada PCV yang bermasalah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu PCV? PCV sendiri adalah Positive Crankshaft Ventilation, yang bekerja menyalurkan gas yang tidak terbakar dari blow-by process agar bisa kembali ke intake sebelum diproses ulang. Nah, apa itu blow-by? Nah, blow-by sendiri merupakan bocornya gas atau air fuel mixture dari silinder melalui ring piston akibat tekanan tinggi saat proses pembakaran ke area crankcase. Tentunya, tanpa adanya PCV ini atau kerusakan dari komponen ini akan mengakibatkan sirkulasi penggunaan bahan bakar yang terganggu, yang tentunya akan berdampak juga merusak seal dan gasket karena tekanan kompresi yang berlebih. Selain itu juga, hal tersebut bisa mengontaminasi oli mesin dengan uap air dan bahan bakar sehingga membentuk lumpur. Jadi hampir sama aja dengan kasus bluish white smoke. Sekarang apa sih efek samping dari masalah ini? Tentunya polusi dari greyish white smoke ini bakalan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah konsumsi BBM yang akan meningkat karena akan ada banyak bahan bakar yang tidak termanfaatkan dengan baik. Tapi selain dari bagian PVC, sebenarnya masih ada lagi satu penyebab lain dari masalah ini, yakni oli transmisi yang bocor pada kendaraan yang menggunakan transmisi matic. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan asap mesin yang keempat, yang bukan lain adalah asap hitam atau black smoke. Masalah ini biasanya disebabkan oleh air fuel ratio yang kurang tepat, atau pencampuran udara dan juga bensin yang kurang pas. Biasanya, bahan bakar yang diproses itu terlalu banyak atau mungkin juga proses pengembunannya yang kurang baik. Sehingga bahan bakar yang tidak memiliki cukup oksigen tidak mampu terbakar secara keseluruhan lalu terbuang begitu saja melalui jalur exhaust. Nah, karena ini masalah tentang suplai bahan bakar dan udara, maka pengecekan kita sendiri ada di saluran intake. Dan terbagi lagi menjadi dua sesuai dengan jenis sistem suplai bahan bakarnya. Oke, untuk mesin yang masih menggunakan sistem suplai bahan bakar karburator, maka kita harus mulai mengecek dari setelan karburator dan juga pastikan kalau filter udaranya masih dalam kondisi yang layak. Ingat, jangan dicuci atau ditiup-tiup. Kalau dirasa memungkinkan, menurut kita sih lebih baik untuk diganti untuk memastikan suplai udara yang masuk ke dalam mesin itu cukup dan juga bersih. Dan selanjutnya, kalau mesin sudah menggunakan suplai bahan bakar injection, maka kemungkinan adanya malfunction pada perangkat injectionnya, bisa dari pompa bensin ataupun injectionnya. Entah itu seperti lubang nozzle yang sudah terlalu lebar, biasanya ini terjadi pada kendaraan tua atau yang sering digeber-geber, atau juga bisa dari springnya yang sudah terlalu lemah. Oh, tes sedikit nih, biasanya pengguna mesin diesel common rail bereuro tinggi dan doyan ngasih minum mobil dieselnya pakai solar busuk, terus sering dibejek-bejek juga gasnya, paling sering kena masalah yang satu ini. Tapi bukan berarti mesin bensin juga bisa lebih awet, karena biasanya kerusakan injection paling sering diakibatkan penggunaan kendaraan yang kasar dan juga penggantian filter bahan bakar yang kurang rutin. Dan selanjutnya, selain dari bagian injection, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh rusaknya sensor oksigen ataupun airflow, yang dimana keduanya berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen yang masuk dan juga kadar oksigen yang keluar melalui jalur exhaust. Yang dimana dari kedua sensor inilah nantinya ECU akan memutuskan seberapa banyak suplai bahan bakar agar mendapatkan rasio pencampuran yang pas. Dan selanjutnya, ada juga fuel pump pressure regulator yang kemungkinan rusak.
Komponen ini berperan sebagai pengatur besarnya tekanan bahan bakar yang akan diinjeksi ke dalam combustion chamber, agar tekanan bahan bakar stabil sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, saat komponen ini rusak, tentunya tekanan bahan bakar akan lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga kondisi ini akan mempengaruhi dan mengakibatkan debit bahan bakar yang diproses menjadi daya akan melebihi nilai oksigennya. Oke, kita rasa cukup dulu untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the following videos, and thanks for watching.